Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohani Kurniasi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 23010392218709, nomor UKG 202100003363. Hari ini Selasa, 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Baik, silakan Iki. Duduk siap gerak. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa di dalam hatinya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Oh iya, bagus. Terima kasih. Baik, untuk hari ini, apakah ada yang tahu mau belajar apa? Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Betul, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum dimulai, ini ada aturan pembelajaran, di mana dalam aturan pembelajaran ini, yang pertama bersikap sopan dan santun selama proses pembelajaran. Jadi bila peserta didik ingin bertanya, acungkan tangan terlebih dahulu. Tidak ada yang asbun berarti ya. Oke, untuk berikutnya Ibu akan melakukan evaluasi awal atau pretest, di mana pretest ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik paham untuk materi hari ini, yaitu terkait dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang untuk pretestnya silakan keluarkan HP-nya. Kerjakan pretest ini dengan menjawab dengan baik dan benar. Dikirim ke WA dulu kayak. Ini ya. Sudah masuk dulu aja. Titian menyusul yang pertama, Nikla kedua, Iba menyusul Nikla. Sudah semua? Sudah? 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 Sudah. Baik. Peringkat pertama
Marlina, kedua Mia, ketiga Ainur Wasila. Tepuk tangan. Untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai senyawa pembentuk larutan elektrolit. Nah, di sini Ibu ingin mengingatkan kembali, kira-kira senyawa pembentuk larutan elektrolit itu apa saja? Kira-kira ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan senyawa ion? Ya, silahkan Titian. Izin menjawab, senyawa ion adalah senyawa yang partikelnya berupa ion atau zat elektrolit, di mana jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion-ion. Oke, tepuk tangan buat Titian. Berikutnya, di sini Ibu ingin bertanya, pernahkah orang tua kalian melarang untuk tidak menyalakan colokan listrik apabila tangan kalian basah? Benar. Oke. Apa sebabnya tangan kita dapat tersetrum bila keadaan basah? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Iki. Izin menjawab, Bu. Karena jika tangan kita basah, air dapat menjadi konduktor sehingga dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat merambat ke tubuh kita. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu ada dua. Karena kita menggunakan proses pembelajarannya menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, di mana dalam proses pembelajarannya menekankan dengan pemecahan masalah atau merumuskan masalah secara kolaboratif. Baik. Nah, di sini Ibu juga memberikan penilaian untuk pembelajaran hari ini. Di sini Ibu menggunakan 3 aspek penilaian. Pertama, aspek sikap atau afektif. Kedua, pengetahuan. Dan ketiga adalah keterampilan. Di mana untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan lakukan tes awal atau pre-test dan post-test. Ya, dengan menggunakan quizzes. Berikutnya, nah kita menggunakan model pembelajaran PJBL, di mana sintaks PJBL ini ada 6. Yang pertama sintaks 1 yaitu menentukan pertanyaan dasar, kedua yaitu membuat desain proyek, ketiga dan keempat adalah menyusun penjadwalan monitor kemajuan proyek. Jadi untuk pertemuan hari ini kita melakukan sintaks 1, 2, 3, dan 4. Di mana sintaks 4 ini kita lakukan atau peserta didik lakukan di luar jam pembelajaran, ya. Berikutnya, nah untuk kalau peserta didik mudah mengerjakan tugas atau proyeknya, maka di sini Ibu memberikan sedikit materi di mana larutan elektrolit itu bisa berupa asap, bisa berupa basa, dan bisa juga berupa senyawa larutan lainnya. Ya, bisa berupa senyawa lainnya yaitu glukosa, ya. Berikutnya, di sini dalam masalah larutan elektrolit, di sini ada kejadian atau kegiatan seorang warga yang namanya Pawagiman sedang menangkap ikan menggunakan setrum. Nah, di mana rangkaiannya ini dirangkai secara sendiri atau mandiri dengan secara sederhana, yang di dalamnya terdiri dari aki, saklar, kabel, ya. Kemudian tapi kegiatan Pawagiman ini dilarang oleh pemerintah dikarenakan apa? Dapat membahayakan atau merusak ekosistem di sungai. Berikutnya, nah di sini ada tayangan video terkait dengan permasalahan tadi Pawagiman, ya. Coba silahkan amati video tersebut.
Duh, kamu lala tuh. Ikan sapu-sapu. Ikan bungo. Ikan. Liver loh. Penuh-penuh. Mantap guys. Mantap guys. Baik, kita lanjutkan dari tayangan gambar atau video yang fenomena 1 dan kedua terkait dengan masalah kenapa tangan basah tidak boleh mencolokkan listrik, kemudian kenapa kegiatan pawagiman dilarang. Ya. Pertanyaan pertama, mengapa ikan yang berada pada sungai bisa terkena dampak listrik padahal tidak terkena tongkat yang teraliri listrik secara langsung? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Mia. Baik, izinkan saya menjawab. Walaupun ikan-ikan tersebut tidak terkena oleh tongkat stun tersebut, tetapi air kan konduktor yang baik bagi listrik. Walaupun tidak terkena tongkat, rambatan listrik tersebut dapat mengalir di aliran sungai tersebut sesuai dengan arus sungai tersebut. Oke, tepuk tangan buat Mia. Berikutnya, nah di sini ada tayangan video terkait dengan larutan elektrolit dan uji daya hantar listrik ya. Untuk perancangan alat uji elektrolitnya. Pernahkah kalian berpikir, kenapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis larutan juga dapat menghantarkan listrik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Banyaknya zat yang terionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya tidak terionisasi sama sekali dalam larutan, memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian dinamakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui apakah suatu zat termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit, dapat dilakukan uji daya hantar listrik. Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai atau sumber listrik lainnya, 2 buah elektroda, bohlam lampu,
dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan ke dalam gelas beker. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala terang. Sedangkan pada elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas dan bola lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah asam kuat seperti larutan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, basa kuat juga merupakan elektrolit kuat seperti larutan natrium hidroksida, kalium hidroksida, atau kalsium hidroksida. Garam yang mudah larut seperti larutan natrium klorida juga tergolong dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam lemah seperti asam asetat maupun asam format, basa lemah seperti amonium hidroksida atau aluminium hidroksida, serta garam sukar larut seperti peraklorida. Larutan non-elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa, urea, maupun metanol. Kemampuan daya hantar listrik ini juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa yang dapat menghantarkan listrik dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan atau lelehan. Dalam dua fase ini, senyawa ion sama-sama menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida. Natrium klorida dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa kovalen polar hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutannya saja. Misalkan asam klorida yang merupakan senyawa kovalen polar merupakan elektrolit kuat jika dalam fase larutan. Namun, asam klorida murni dalam fase cairan tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam cairan tersebut molekul-molekul HCl tidak terionisasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Demikian penjelasan mengenai larutan. Berikutnya adalah pertanyaan dari tayangan atau fenomena berikut yang tadi ditayangkan. Oke, pertanyaannya adalah mengapa listrik pada saat terjadi banjir, PLN dimatikan pada suatu daerah? Kenapa listrik padam saat terjadi banjir pada satu daerah? Ya, silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Ya. Karena air dapat menghantarkan listrik sehingga dapat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Oke, tepuk tangan buat Teh Wasil. Berikutnya di sini Ibu akan bagikan LKPD ya, di mana nanti untuk mengerjakan diskusinya di LKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Silakan berdiskusi untuk menyelesaikan pertanyaan atau tugas yang ada di LKPD ya. Boleh silahkan ya. Untuk kelompok ini sudah berapa masalah yang ditemukan? 4. Oke, bagus. Kelompok ini sudah berapa masalah yang sudah didapatkan? 3, boleh. Bagus, lanjutkan. Kelompok ini? Sudah 4, boleh. Ya, bagus.
Oke, untuk berikutnya diskusi sudah selesai. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada mendesain proyek. Di mana mendesain proyek ini di dalamnya ada judul, tujuan, alat dan bahan yang digunakan. Kemudian nanti di tiap kelompoknya dibagi tugas, siapa yang presentasi, siapa yang mengerjakan LKPD, siapa yang merancang alat uji elektrolit, kemudian menguji elektrolitnya ya. Lalu yang berikutnya adalah menyusun jadwal, kapan kegiatan alat uji elektrolitnya dirangkai. Karena di sini ada penyusunan jadwal, maka akan didapatkan target yang dicapai, ya, seperti itu. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baik, untuk berikutnya kita lakukan uji produksi atau presentasi atau menampilkan hasil rancangan alat uji elektrolit. Nah, untuk yang mau presentasi kelompok mana? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, termasuk saya sendiri dan rekan saya Titian, ada juga Ayu Nurwasila, Marlina, dan Sapina. Nah, berdirinya kami di sini akan memukakan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya, ada juga rumusan masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Titian. Baik. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai fenomena pertama, yaitu apa prinsip kerja alat yang digunakan oleh pewagiman dalam mencari ikan bisa kita gunakan dalam pengujian air atau larutan yang berada dalam lingkungan sekitar? Jawabannya bisa, karena prinsip kerja alat setrum mencari ikan dengan setrum di sungai menggunakan sumber arus searah. Baik, selanjutnya dilanjut oleh Teh Fasil. Oke teman-teman, judul dari kelompok kami yaitu uji daya hantar listrik larutan. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu merancang alat uji elektrolit, yang kedua menguji daya hantar listrik beberapa larutan, yang ketiga mengamati gejala berlangsungnya hantaran arus listrik. Nah, yuk kita simak video pembuatan alat uji elektrolit. Lihat ke sini. Ke situ, lihat ke sini. Nah teman-teman, selanjutnya yuk kita lakukan uji coba alat uji elektrolit ini yang akan dipandu oleh Teh Titian. Silakan.
Nah, untuk menguji apakah alat uji ini berfungsi, kita akan mencoba memasukkannya ke dalam larutan NaCl. Kelihatan gelembungnya, Pak. Bisa dilihat jika dimasukkan ke dalam larutan NaCl, ada terlihat gelembung dan juga lampu yang terang menyala. Nah, bisa dibuktikan bahwa larutan NaCl adalah larutan elektrolit. Lampunya menyala. Susut. Nah, berikutnya. Selanjutnya kita akan coba memasukkannya ke dalam larutan H2O. Nah, bisa dilihat jika dimasukkan ke dalam larutan H2O tidak terlihat gelembung ataupun lampu yang menyala. Nah, ini membuktikan bahwa larutan H2O bukanlah larutan elektrolit, melainkan non-elektrolit. Iya, berikut. Sekarang ke yang mana? Mula C2, C6H12. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam larutan C6H12. Tidak. Sama. Bisa dibuktikan jika saat dimasukkan ke dalam Tidak larutan terdapat gelembung. tidak terdapat Gelembung dan tidak ada. lampu yang menyala. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Baik, Sahrul mau bertanya, boleh. Terima kasih, sebelumnya izin bertanya, apakah setiap larutan yang ada gelembungnya di saat percobaan sedang berlangsung pada dasarnya merupakan larutan elektrolit atau bukan? Oke. Jawabannya? Oke, baik, jawabannya termasuk karena syarat dari larutan elektrolit itu adalah menghasilkan gelembung. Biarpun lampunya tidak menyala tetapi menghasilkan gelembung, itu termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Oke, betul. Bisa dipahami jawabannya? Oke, bagus. Berikutnya? Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan untuk merangkai alat uji elektrolit adalah bisa dilihat di sini ada baterai, kabel, lampu, kertas dan juga kardus. Oke. Dan juga elektroda. Alat uji elektrolit ini dinamakan alat uji elektrolit simpel dan sederhana. Untuk menguji larutan dengan menggunakan alat ini adalah menyelupkan elektroda ke dalam beberapa larutan di sini. Iya. Baik. Ya, jadi di dalam rangkaian alat uji itu terdiri dari lampu, mana lampunya? Lampu, baterai, mana lampu baterainya? Kabel, dan elektroda, mana elektrodanya? Ya, itu elektroda positif dan negatif. Oke, baik, untuk berikutnya, ya, penutup, silakan. Siapa yang mau menutup Baik, presentasi hari ini? telah usai hasil diskusi kami mengenai laporan hasil elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan semuanya. Rangkaian presentasi sudah dilalui, mulai dari diskusi, kemudian ada yang bertanya dan menjawab dari tiap-tiap kelompok. Nah, berikutnya sebelum memberikan evaluasi, ya kita berikan kesimpulan dulu. Siapa yang mau menyimpulkan? Baik, Nika, silakan.
Berdasarkan hasil uji larutan menggunakan alat uji elektrolit, bahwa kandungan yang mengandung elektrolit itu tergantung banyaknya gelembung dan cahaya lampu. Contohnya, elektrolit kuat menghasilkan cahaya dan banyak gelembung, elektrolit lemah menghasilkan ada gelembung dan tidak ada cahaya, dan elektrolit menghasilkan tidak ada gelembung dan tidak ada cahaya. Oke, tepuk tangan buat Mika. Kita lanjutkan. Evaluasi pengalaman dalam belajar. Nah, di sini coba ceritakan pengalaman selama menyelesaikan proyek pembuatan alat uji elektrolit, pengujian secara mendokumentasikannya dalam bentuk video. Kira-kira siapa yang menceritakan pengalaman? Abi, Bu. Abi, silakan Abi. Baik. Selama kelompok saya merancang alat elektrolit, di situ ada kesalahan lampu tidak bisa menyala dikarenakan ada cat yang menempel di elektroda. Setelah kelompok saya bersihkan, lalu dicoba, lampu bisa menyala. Karena sudah dibersihkan, jadi elektrodanya bisa mengalirkan arus listrik ya. Oke, tepuk tangan buat Abi. Baik, berikutnya. Nah, di sini Ibu akan berikan evaluasi akhir terkait dengan pengukuran sejauh mana peserta didik bisa memahami dengan materi yang kita kerjakan hari ini, yaitu larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya. Untuk prosesnya silakan dikeluarkan HP-nya. Kerjakan soal yang ada di post-test dengan baik dan benar. Nah, peringkat pertama siapa? Muhammad Dendi, kedua Ainur Wasila, ketiga Diba. Tepuk tangan. Untuk berikutnya, di sini Ibu sedikit memberikan penguatan materi dari hasil pengujian tadi, di mana dihasilkan NaCl itu terdapat lampu menyala, kemudian ada gelembung gas, di mana NaCl termasuk elektrolit kuat. Kemudian menurut hasil pengujian, di mana elektrolit kuat itu terionisasi sempurna dan menghasilkan nyala lampu terang dan banyak gelembung. Sementara untuk elektrolit lemah itu terionisasi sebagian atau menyala lampu redup, sedikit gelembung. Begitu juga non elektrolit tidak terionisasi, sehingga didapatkan hasil lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Baik, untuk berikutnya. Nah, refleksi pembelajaran. Kira-kira siapa yang memberikan cerita atau menceritakan perasaannya tentang proses pembelajaran hari ini? Dan setelah proses pembelajaran hari ini, apa saja yang kalian capai? Diba, silahkan Diba. Baik, Ibu izin menjawab. Ya. Proses pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dikarenakan materi yang disajikan sangat menarik sehingga kami bisa memahaminya dan bersama-sama membuat alat uji elektrolit dan non-elektrolit. Insya Allah bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Diba. Tepuk tangan. Oke, untuk berikutnya. Nah, karena kita sudah melakukan semua rangkaian supaya kita tetap termotivasi dan tetap semangat, Ibu berikan ice breaking ya. Silakan berdiri. Five, four,
Oke, tepuk tangan. Oke, berikutnya apresiasi di mana alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah dilakukan dengan selesai, dengan lancar. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya bisa berjalan dengan lancar pula. Terima kasih, anak-anak sudah bisa bekerja sama. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, dan juga presentasinya, komunikasinya bagus. Ya, semoga apa yang menjadikan hari ini atau materi pembelajaran hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa tutup. Siapa yang mau berdoa? Sahrul, boleh. Alhamdulillah pelajaran telah selesai. Sebelum pelajaran berakhir, alangkah baiknya kalau kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.